Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Veronica Santi dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Nuraini Lestari dengan NIM 511911041 akan mempresentasikan hasil tugas yang berjudul Analisis Pemeliharaan Mesin pada PT Alkindo Naratama Tbk. Pada slide kedua ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Industri manufaktur merupakan sumber yang memproduksi dan menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu meningkatkan kualitas produksinya dan diikuti dengan teknologi mesin yang canggih. Di sini dijelaskan pula oleh para ahli yaitu Prawisentono. Identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dari usulan penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pemeliharaan mesin pada produksi PT Alkindo Naratama Tbk. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan pemeliharaan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Lalu yang ketiga, bagaimana perencanaan jadwal kegiatan pemeliharaan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Dan yang terakhir, bagaimana meningkatkan efisiensi mesin produksi agar memaksimalkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Di slide selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari usulan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi yang berkaitan dengan pemeliharaan mesin pada PT Alkindo Naratama Tbk. Lalu tujuan yang akan dicapai dari usulan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui dan menganalisis pemeliharaan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Lalu yang kedua, mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemeliharaan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis perencanaan jadwal kegiatan pemeliharaan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Dan yang terakhir, mengetahui dan menganalisis cara meningkatkan efisiensi mesin produksi agar memaksimalkan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan mesin produksi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Lalu di slide selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi akademisi. Usulan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi dari referensi serta ilmu pengetahuan mengenai pemeliharaan mesin sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya. Lalu yang kedua, ada bagi perusahaan. Hasil usulan penelitian ini diharapkan juga mampu bermanfaat bagi perusahaan untuk memberikan masukan yang baik dan menjadikan pertimbangan untuk kedepannya bagi perusahaan, serta sebagai bahan dan informasi dalam pemeliharaan mesin. Lalu yang ketiga ada bagi peneliti. Hasil usulan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana bagi peneliti untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai apa saja yang telah dipelajari untuk menyelesaikan usulan penelitian ini. Lalu di slide selanjutnya ada kerangka pemikiran. Usulan penelitian ini mencakup satu variabel yaitu variabel pemeliharaan mesin. Berkaitan dengan pemeliharaan mesin, maka dibutuhkan teori-teori yang berisikan penjelasan-penjelasan pemeliharaan mesin yang diteliti. Maka bisa dilihat dari slide ini. Di slide ini bisa dilihat ada skema kerangka pemikiran. Manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi dari berbagai fungsi perusahaan yang berperan dalam mendukung berbagai aktivitas perusahaan. Manajemen operasi berkaitan dengan proses produksi dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output atau barang yang berupa proses produk atau jasa. Slide ini pengertian manajemen operasi bisa dilihat menurut para ahli yaitu menurut Chagon Girotra, dan dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah aktivitas yang memperhatikan kegiatan produksi perusahaan serta pengelola sumber daya untuk diproduksi menjadi produk dan dikirimkan secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen operasi bisa dilihat menurut teori Chawla, Chabra, Gupta, Ankita, dan dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi memiliki fungsi yang berkaitan dengan proses produksi yang mengubah input yaitu bahan baku dan pegawai menjadi output atau produk dan layanan. Selain itu, manajemen operasi memainkan peran penting pada organisasi yaitu sebagai pengatur aktivitas. Pada slide selanjutnya ada penjelasan tentang tujuan manajemen operasi dari teori di atas. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi memiliki tujuan untuk mengefisiensikan kegiatan perusahaan dan menciptakan produk yang berkualitas. Ruang lingkup manajemen operasi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup manajemen operasi adalah keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan perancangan semua aktivitas produksi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Di
slide ini ada pengertian pemeliharaan. Menurut teori di atas yaitu Sofyan, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan dan perbaikan atau meminimalisasi kegagalan pada beberapa aset perusahaan yang digunakan. Di slide selanjutnya ada tujuan pemeliharaan. Di atas ini ada teori mengenai tujuan pemeliharaan. Maka dapat diambil kesimpulan, tujuan pemeliharaan adalah aktivitas yang sangat penting untuk ditetapkan agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi semua kriteria yang telah direncanakan. Jenis-jenis pemeliharaan. Terdapat beberapa jenis pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut memiliki ciri dan beberapa perbedaan karakteristik. Berikut karakteristik dan jenis-jenis menurut Gakowicz. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa jenis pemeliharaan dan klasifikasi menjadi dua, yaitu pemeliharaan yang direncanakan dan pemeliharaan yang tidak direncanakan. Objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah PT Alkindo Naratama Tbk. PT Alkindo Naratama Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri konversi kertas atau percetakan kertas. Di slide ini ada sejarah profil perusahaan. PT Alkindo Naratama Tbk ini berdiri pada tanggal 31 Januari 1989 dan memulai aktivitas operasi secara komersial pada tahun 1994. Alkindo ini berdomisili di kawasan industri Cimareme 2 nomor 14 di Padalarang, Bandung. PT Alkindo Naratama Tbk memproduksi honeycup atau kertas kanton, dan yang kedua ada edge protector atau lembaran kertas pelindung, dan yang terakhir ada paper care atau gulungan untuk plastik film. Di slide selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk adalah menjadi yang terbaik dalam memberikan kualitas dan pelayanan dalam industri terkait. Lalu misi perusahaan PT Alkindo Naratama Tbk adalah menciptakan kemitraan dengan memberikan kualitas yang terbaik kepada konsumen sehingga tercipta kerjasama yang berkesinambungan. Lalu bisa dilihat di slide ini ada struktur organisasi pada PT Alkindo Naratama Tbk. Pada slide selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian pada pemeliharaan mesin di PT Alkindo Naratama Tbk ini dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bisa dilihat menurut Lauman, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif karena penulis mengumpulkan data yang bersifat tekstual seperti wawancara dan observasi pada objek penelitian yang diamati pada sumber yang dipilih. Lalu ada operasionalisasi variabel. Bisa dilihat ada teori menurut Mustafa dan Mukhtar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel adalah suatu atribut atau simbol dari suatu objek yang dapat diukur dan memiliki nilai yang dicari untuk menemukan suatu informasi lalu menarik kesimpulan dari objek tersebut. Kemudian di slide selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai setelah mendapatkan persetujuan terhadap usulan penelitian. Untuk memperoleh data dari informasi, penulis melakukan usulan penelitian ini pada perusahaan Alkindo Naratama Tbk yang beralamat di kawasan industri Cimareme 2 nomor 14 Padalarang. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.